Halo semuanya, kami kelompok 4 akan berpresentasi tentang hidrosfer. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami yang beranggotakan. Hai, perkenalkan nama saya Afkar Yandi Pangestu dari kelas 7A absen 2. Hai, perkenalkan Hai, nama aku saya Anggita Afkar Azare Yandi Ramadhani, nomor absen 8. Hai, perkenalkan nama saya Afkar. Dan aku, David Shalom Saputra, absen 14 dari kelas 7A. Nama saya absen 20, nomor absen Sivania Angelik 26. Setiawan. Hai, perkenalkan nama saya Yardan Nabil Herandi Praba. Saya absen 32 dari kelas A. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi hidrosfer. Sebelum itu, kalian udah tahu belum apa ya sih hidrosfer? Jadi, hidrosfer adalah air yang menyelimuti seluruh permukaan bumi yang berasal dari kata hidros yang berarti air dan safira yang berarti selimut. Selain pengertian dari hidrosfer, kalian juga bertanya-tanya nggak sih apa sih contoh dari hidrosfer? Jadi, contoh dari hidrosfer adalah air tanah, danau, Secara sungai, siklus salju, air dapat laut, dibagi uap menjadi air, 4 dan tahapan, samudra. yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, serta presipitasi. Evaporasi merupakan tahap pertama dalam sebuah siklus air, di mana tahapan ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai, danau, laut, maupun wilayah perairan lainnya. Transpirasi merupakan penguapan air yang berasal dari permukaan tumbuhan. Kondensasi merupakan sebuah proses dalam siklus air di mana uap-uap air berubah menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Lalu, presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Bila siklus air tidak berjalan dengan normal, dapat mengakibatkan bencana loh. Pasti bencana yang bisa terjadi. Banjir merupakan bencana alam yang erat hubungannya dengan hidrosfer. Ketika tempat penampungan air seperti sungai, danau, maupun waduk tidak dapat menahan debit air dalam jumlah berlebih, akan meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. Penyebab banjir: curah hujan tinggi. Air hujan disimpan di tempat penampungan air. Namun jika hujan berlangsung dengan terus-menerus, maka akan penuh dan tidak sanggup menampung air yang masuk. Buruknya sistem pengelolaan lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan di tempat tinggal mereka. Wilayah pemukiman meluas dan berdampak pada kurangnya daerah resapan air. Perilaku manusia. Membuang sampah di saluran pembuangan air memicu terjadinya banjir. Selain itu, pembangunan rumah di bantaran sungai akan mengurangi tepian sungai dan menyebabkan berkurangnya daya tampung air. Oke, jadi banjir dapat mengakibatkan banyak hal, tapi saya akan hanya menyebutkan 6 diantaranya, yaitu banjir dapat menyebabkan kerusakan fisik hingga korban jiwa, dapat merusak bangunan, terputusnya jalur transportasi, media penyebaran penyakit, dan kerugian ekonomi. Banjir juga dapat mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber air bersih loh. Jadi, kalau daerah kita rawan kena banjir nih, apa sih yang harus kita lakukan? Kenali tanda-tanda Sebelum banjir terjadi, kita juga harus mengenali lingkungan sekitar Saat banjir terjadi, kita dapat dan segera mengikuti mengungsi dan informasi membantu tentang sesama pengumuman banjir. pengungsi. Ibu Setelah Peri banjir, menanam padi. membersihkan Sekian lingkungan presentasi rumah dari dan kami. periksa Kurang aliran lebihnya listrik. mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.